Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kata yang pantas untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari ini melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dengan ketundukan, rasa cinta hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang agung, rahmat yang paling besar, yaitu rahmat yang khusus, yaitu thalabatul ilmi. Dan di dalam meniti jalan thalabatul ilmi ini, jalan menuju surga ini, kita dibimbing oleh para ulama rabbani kita dengan menetapi adab dan akhlak, atau ada metodologi yang perlu kita lakoni, perlu kita kerjakan agar ilmu kita berbarokah. Bil adabi kata para ulama, bil adabi tufhamul ilmu. Dengan adab dan akhlak maka kita akan memperoleh keberkahan ilmu tersebut. Apakah ilmu yang berkah tersebut? Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, al-faqih hadil ummah, seorang sahabat yang faqih dalam ilmu fikihnya pada umat ini, beliau berkata, haqqan inna haqqan ala man yatlubul ilma. Sesungguhnya pantas, layak bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu memperoleh ilmu yang barokah. Apa sandarannya? Apa tanda-tandanya? Beliau mengatakan ayakuna lahu sakinah, yang memiliki rasa tenang, waqarun, ada rasa wibawa, dan khasyatullah, dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bi khasyatillahi ilman, kata beliau, cukuplah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa ilmu. Dan untuk meraih ilmu yang barokah yang membuahkan rasa takut dan amal soleh ini diperlukan metodologi. Jauh-jauh hari para sahabat ridwanullah ajma'in telah menggambarkan bagaimana mereka menuntut ilmu di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, atau para tabi'in menceritakan bagaimana kebiasaan para sahabat, kanu yata'alamul ilma wal hilma ma'an. Dahulu para sahabat itu mempelajari ilmu dan hilma, sopan santun itu bersamaan. Mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ayat Al-Quran itu sedikit demi sedikit mereka pahami dan mereka amalkan. Inilah pentingnya adab dan akhlak. Dan alhamdulillah kita telah melalui 3 adab. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat, dan sekarang kita akan masuk ke adab akhlak berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang adab dan akhlak seorang thalabatul ilmi. Apa yang harus dimiliki thalabatul ilmi dalam menempuh jalan menuju surga ini? Syekh menjelaskan setelah ikhlas, setelah beramal, mengamalkan ilmu, setelah menjauhi maksiat, adab yang ketiga yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita perhatikan adalah at-tawadu. Ma'asyiral muslimin, tawadu ini adalah sifatnya orang-orang yang mulia. Hendaknya setiap muslim dan muslimah memiliki sifat tawadu. Bahkan terlebih khususnya bagi kita thalabatul ilmi harus memiliki sifat tawadu ini. Tawadu
Ini adalah sifatnya orang-orang mulia yang dimiliki oleh orang-orang mulia. Sebagaimana dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang gambaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyatu fi halati sahabah. Aisyah berkata, menceritakan gambaran para sahabat itu. Innakum taf'aluna a'damal ibadah. Wahai para sahabat, kalian telah melakukan setinggi-tingginya atau seagung-agungnya ibadah. Apa yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha? Beliau memaksudkan ini adalah sifat tawadu, akhlak yang mulia, ibadah yang agung yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu akhlak yang agung. Tawadu ini ma'asyiral muslimin. Imamuna As-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, at-tawadu min ahlakil kiram. Akhlak tawadu ini, sifat tawadu ini adalah akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia saja. Hanya orang-orang yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak tawadu ini, masyaallah muslimin. Dan tawadu ini akan mengantarkan kepada kita dicintai oleh manusia. Barang siapa yang ingin cintai oleh manusia, kata Imam Syafi'i, at-tawadu yujibul mahabbah. Tawadu ini akan menghadirkan rasa cintanya manusia. Nah, innakum, kata Rasulullah, innakum lan tablughu bi amwalikum, innakum lan tablughu nasa, lan yasa'un nasa, innakum lan yasa'un nasa bi amwalikum. Kamu itu tidak akan bisa meraih ridhonya manusia dengan harta-harta kita. Kita menginginkan semua manusia itu ridho kepada kita dengan apa? Dengan kita bagi-bagi harta. Itu tidak akan mungkin. Karena apa? Harta itu sifatnya terbatas. Nah, kita bisa meraih manusia mencintai kita, apa kata Rasulullah? Dengan akhlak karimah, dengan husnul khuluq. Ini senada dengan perkataan Imam Syafi'i, at-tawadu yujibul muhabbah. Buktinya apa? Antuna bisa buktikan, ibu-ibu bisa buktikan, kita bisa buktikan. Ibu-ibu dalam memilih teman, mau memilih teman yang sombong atau yang tawadu? Kalau kita tanya kepada teman-teman kita, teman yang mana yang engkau cintai, teman mana yang lebih engkau sukai, tentunya jawabannya adalah teman yang tawadu. Tidak mungkin kita mencintai teman yang sombong, teman yang belagu, sifat yang suka pamer kepada kita. Namun kita pasti mencintai orang-orang yang tawadu. Nah, bahkan orang sombong pun ibu-ibu itu tidak suka dia berteman dengan orang sombong yang lainnya. Bagaimana ia bisa menyombongkan diri kalau temannya juga sombong? Ini sudah sunatullah, sudah fitrah bagi semua manusia itu. Kalau melihat orang-orang yang jalannya tawadu, orang yang ahwalnya, keadaannya, perbuatannya tawadu, niscaya ia akan dicintai oleh manusia. Padahal kalau kita menilai dari kacamata kita, orang yang tawadu itu rendah. Tapi Allah sudah menjanjikan dari lisan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, wa man tawadu'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang tawadu'nya, ingat, tawadu merupakan adab kita, lillah, didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Padahal kalau dilihat oleh kacamata manusia, tawadu ini rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan akhlak ini, akhlak yang mulia ini karena Allah, maka akan bernilai ibadah yang akan mengangkat derajatnya nanti di surga nanti, atau di dunia dan di akhirat. Dan perlu kita ketahui, akhlak tawadu ini merupakan akhlaknya para nabi. Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Isa membantu dua orang perempuan yang bapaknya lagi tua. Kita melihat lagi Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabiullah Daud la ya'kulu illa min amali yadihi. Nabiullah Daud seorang nabi
beliau saking tawaduknya, beliau hanya memakan dari hasil jeripayah tangannya. Demikian pula Nabi Sulaiman, kita melihat beliau asal mulanya adalah seorang tukang kayu, masyaallah muslimin. Dan kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang tawaduk yang perlu kita contohi. Bagaimana beliau apabila beliau berpas-pasan dengan anak-anak di kota Madinah, anak-anak kecil, beliau pun memulai dengan salam. Padahal dari segi adab dan akhlak yang diajarkan itu adalah anak kecil memberi salam kepada orang yang besar. Tapi Rasulullah memulai dengan salam. Ini menunjukkan tawaduknya beliau. Kemudian bagaimana akhlak yang beliau di rumah, tawaduknya beliau. Beliau seorang nabi, beliau yang dibesarkan pembesarnya kaum, beliau yang mengatur agama ini, beliau yang mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tatkala di rumah beliau masih membantu pekerjaan istri-istri beliau. Ini menunjukkan tawaduk nabi kita. Jadi tawaduk itu adalah akhlaknya para nabi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita itu bertanya-tanya setelah mengetahui mukadimah tadi atau setelah mengetahui gambaran sifat tawaduk, maka kita akan bertanya-tanya, apa sih tawaduk itu? Nah, kita akan bertanya, apa sih tawaduk itu? Seringkali dalam bahasa Indonesia atau di dalam kehidupan sehari-hari, tawaduk itu sering diartikan apa, Ibu? Sering kita artikan dengan rendah diri, rendah hati. Namun, apakah ini yang Allah dan Rasulnya inginkan? Jadi, seringkali takrif atau penjelasan tawaduk ini apakah sesuai dengan apa yang kita pahami atau dengan syariat yang kita pahami. Nah, jadi kita harus mengerti apakah tawaduk ini. Tawaduk yang sering diterjemahkan oleh bahasa kita itu dengan rendah hati atau rendah diri. Nah, ini apakah telah sesuai dengan takrif penjelasan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Tawaduk logotan, kalau kita membahas tawaduk dari segi bahasa, artinya tadallul, takhassu, rendah, hina, ketundukan, yaitu kerendahan, kehinaan, dan ketundukan. Maka kita melihat istilah orang Arab apabila menyebut tawadu'atil ardu, tanah itu rendah, maksudnya lebih rendah daripada tanah yang lainnya. Nah, dari sisi bahasa, tawaduk diartikan kerendahan, kehinaan, dan ketundukan. Nah, apa yang diinginkan oleh istilah syar'i? Banyak penjelasan dari ulama-ulama kita tentang istilah tawaduk itu. Kalau kita melihat berbagai macam definisi yang ulama-ulama itu mengutarakan untuk mendefinisikan tawaduk ini. Dan definisi yang paling baik adalah definisi dari syar'i sendiri. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu mendefinisikan sifat tawaduk ini. Jadi, apakah tawaduk itu? Dari sisi syariat, tawaduk itu didul kibri. Nah, dari sisi istilah, dari sisi syariat, tawaduk itu ibu-ibu didul kibri, yaitu lawan dari sifat sombong. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan sombong? Apa barometernya seseorang itu disifati dengan sifat sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, al-kibru, orang yang sombong itu adalah orang yang melakukan dua hal ini. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia itu merendahkan manusia. Jadi, apa kaitannya tawaduk dan sifat sombong tadi, ibu-ibu? Apa? Tawaduk itu didul kibri. Tawaduk itu adalah lawan dari sifat sombong. Nah, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita sifat sombong itu
mempunyai dua kunci ini, mempunyai dua kata kunci. Kata kunci yang pertama batrul haq, dia itu menolak kebenaran. Wa ghamtun has, kemudian merendahkan manusia. Terkadang kita hanya fokus pada wa ghamtun nas, merendahkan manusia saja, itu dikatakan sombong. Padahal ada kesombongan yang lebih besar, yaitu menolak kebenaran. Jadi sombong itu ibu-ibu ada dua indikatornya, merendahkan manusia dan batarul haq, apa? Merendahkan manusia serta menolak kebenaran. Menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia yang membawa kebenaran tersebut. Jadi inilah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Terkadang banyak di antara kita tawadu itu hanya merendahkan manusia saja. Tapi tatkala ada orang menolak kebenaran, namun hatinya baik, kata mereka, ini tidak dikatakan sombong, kata mereka. Padahal kesombongan itu adalah yang paling utama adalah hak Allah, hak Rasulnya, hak syariat ini. Yaitu apa sombong itu? Menolak kebenaran. Bagi ada orang yang menolak kebenaran, walaupun dia di hadapan manusia itu menampakkan diri sifat tawadu, rendah diri, rendah hati, namun dia menolak kebenaran, maka ini dikatakan orang sombong. Ada orang yang berjilbab, yang tidak berjilbab, katanya yang penting kan hatinya baik. Nah, dia tidak berjilbab, menolak kebenaran ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hijab, dan hadis-hadis Rasulullah tentang hijab, maka sudah dikatakan dia ini sombong, ibu-ibu. Jadi yang paling utama itu kesombongan adalah kesombongan menolak kebenaran. Tidak mau taat pada perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah. Inilah sifat sombong ini. Sebagaimana ibu-ibu, sebagaimana iblis laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kesombongannya menolak kebenaran. Tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau. Inilah kesombongan iblis. Jadi perlu kita ketahui, yang perlu kita tekankan lagi, kesombongan ini adalah batrul haq, menolak kebenaran. Dan ini adalah haknya Allah yang perlu kita tekankan. Jadi dalam kehidupan ini kita harus memenuhi dua hak. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, kita menerima kebenaran syariat Islam ini. Wa hablum minan nas, kita tidak meremehkan manusia. Jadi dari hadis yang mulia ini kita akan mencari definisi atau memperoleh definisi tawadu. Tawadu adalah mau menerima kebenaran. Mudah dinasihati. Apabila dia melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, kemudian dinasihati oleh temannya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, maka dia cepat kembali kepada kebenaran, mau menerima kebenaran itu, tidak menentangnya. Inilah sifat tawadu itu. Wa ghamtun nas, berarti sifat meremehkan manusia itu adalah sombong. Tawadu berarti apa? Berarti mengagungkan manusia, meletakkan manusia pada tempatnya, adalah sifat tawadu. Jadi tawadu adalah mau menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Inilah inti dari sifat tawadu. Dan ini harus dimiliki oleh siapa? Oleh thalabatul ilmi. Jadi dengan tawadu yang thalabatul ilmi, maka ilmunya akan barokah. Dahulu para ulama kita menasihati, al ilmu salah satu asbarin. Ilmu itu ada 3 tingkatan, ada 3 step, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, man dakhala fi sibril awal, apabila dia masuk ke tahapan pertama, takabbar, dia akan sombong. Biasa
pendekar sabuk putih, baru mempelajari jurus, mau turun gunung dan mempraktikkan jurus-jurusnya, dia sombong. Nah, inilah penyakit yang pertama kali apa? Diderita oleh thalabatul ilmi, karena dia telah memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman yang lain yang awam, dia mulai sombong dan mulai mendebat semua manusia. Ini adalah thalabatul ilmi pada level yang pertama. Kemudian level yang kedua apa? Man dakhala fi sibrisani, apabila dia masuk kepada tahap yang kedua, maka dia akan tawadu. Tawadu, dia akan tawadu. Jadi tawadu ini adalah tingkat kedua dari ilmu. Apabila dia telah mempelajari ilmu tersebut, kemudian ilmu ini pasti akan membuahkan apa? Sebagaimana ilmu maksud yang kita bawakan pada mukadimah. Inna haqqan alaman yatlubul ilma. Inna haqqan alaman yatlubul ilma. Sesungguhnya sebuah kepastian yang dimiliki oleh thalabatul ilmi, apa itu? Apabila dia itu punya waqarah, punya kewibawaan, sakinah, ketawaduan, tidak gerusa-gerusu, kemudian khasyatullah, melahirkan khasyatullah. Jadi tatkala bertambah ilmunya, semakin bertambah ilmunya akan bertambah apa? Semakin ia bertambah tawaduknya. Nah, inilah diharapkan sifat tawaduk itu. Nah, sebagaimana ulama-ulama kita menasihatkan tawaduk, takunkan najmi, tawaduklah kamu, takunkan najmi, jadilah engkau itu seperti bintang suraya itu, bintang yang gemintang, yang paling kelap-kelip, yang paling cahayanya paling terang itu. Istabana linnadhiri, sungguh dia jelas terlihat oleh orang yang memenangnya. Ala safahatil ma'i, bayangan bintang tersebut jelas terlihat di lautan sana, di sungai sana. Apabila kita melihat di sungai pada waktu malam hari, kita akan melihat bayangan bintang. Walaupun bayangannya di dunia, di air itu, namun apa? Huwa rafi', hakikatnya bintang itu di mana Ibu? Hakikatnya di langit. Jadi jadilah kita takunkan najmi sebagai bintang, istabana alin nadiri, terlihat jelas oleh yang memandangnya bayangan bintang tersebut pada air, wa huwa rafi', padahal walaupun bayangannya terlihat di dunia rendah, tapi sebenarnya hakikat bintang tersebut tinggi. Walam takun kaduhani, janganlah kamu seperti asap. Yarfa nafsahu, dia membumbung tinggi, mengangkat dirinya. Lama kelamaan asap itu akan hilang. Ila tabaqatis sama, ila tabaqatil jawi, di langit sana ia membumbung tinggi, akan tetapi hakikatnya wahwa wadi, akan tetapi hakikatnya apa Ibu? Hakikatnya wadiun, dia itu rendah. Hasan al-Basri pernah mendefinisikan tentang tawadu ini. Hal tadruna mat tawadu? Apakah kalian tahu apa itu tawadu? Apa sih tawadu itu? At-tawadu an takhruja min manzilika falatalki musliman qattun illa ra'aitu lahu alaika fadlan. Antakhruja min manzilika, tatkala kamu itu keluar dari rumahmu, falatal kau musliman, dan tidaklah engkau berjumpa dengan seorang muslim pun kecuali engkau melihat bahwasanya muslim tersebut punya keutamaan yang lebih terhadap dirimu. Nah, tatkala seorang itu telah keluar rumah kemudian bertemu dengan saudara muslim, dia menganggap seorang muslim itu lebih mulia darinya, maka itulah tawadu. Tatkala ia melihat orang yang lebih tua darinya, dia akan menyadari, Masya Allah, bapak itu sudah lama bertahun-tahun ikut kajian sunnah, punya keutamaannya banyak, beramal soleh yang banyak, telah mendahului kita dalam amal-amalnya. Tatkala dia bertemu dengan temannya sejawatnya, Masya Allah, temanku, karibku ini
walaupun seumuran, namun dia itu mempunyai keutamaan yang banyak. Dalam hafal Quran dia lebih dariku, dalam sisi ibadah dia lebih dariku. Tidak ada sedikit pun rasa dia itu menyombongkan diri. Tatkala dia bertemu lagi dengan orang awam, Masya Allah, si fulan walaupun awam, tapi tatkala diperingatkan oleh ustadz, tatkala diberikan nasihat, ia mau menerima nasihat tersebut. Nah, inilah hakikat tawadu yang harus kita miliki, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Berkata Imam Syafi'i, siapakah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di dalam Islamnya? Berkata Imam Syafi'i tatkala ditanya siapakah orang-orang yang paling tinggi derajat keislamannya, arfa'un nasi qadran, orang-orang yang paling tinggi derajatnya, man la yara qadra nafsahu, orang-orang yang paling tinggi derajatnya adalah man la yara qadra nafsahu, adalah orang-orang yang tidak pernah melihat derajatnya, yang tidak pernah melihat dia mempunyai keutamaan apapun. Wa akbarun nasi fadlan, dan orang-orang yang punya keutamaan adalah man la yarahu fadlahu, dan orang-orang yang tidak pernah merasa dia mempunyai keutamaan. Jadi orang yang paling tinggi keimanan, paling tinggi derajatnya dalam Islamnya adalah orang-orang yang tidak pernah melihat ada keutamaan pada dirinya. Ia rendah dirinya, ma'asyiral muslim. Lalu kita baca bagaimana Syekh Anas Karbun membahas sifat tawadu ini. Tawadu sifatun barizatun min sifatil mu'min amah. Tawadu itu adalah sifat yang dimiliki oleh setiap mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin adalah orang-orang yang mau menerima kebenaran. Al-haqqu dolatul mu'min. Kebenaran itu adalah harta yang mulia yang hilang dari sisi seorang muslim. Aina mawajadaha, dimanapun ia mendapatkannya, dia akan mengambil harta tersebut. Maka seorang mukmin muslim itu sudah fitrahnya mau menerima kebenaran atau tawadu tadi. Wa talabatul ilmi khosatan, dan para talabatul ilmi, terlebih lagi orang-orang yang menuntut ilmi, dia akan tawadu rendah, karena ilmu itu, ibu-ibu sekalian, tidak akan mengalir kecuali dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan sungguh sifat tawadu ini telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita secara umum kepada seorang muslim, dan terlebih khusus bagi orang-orang yang thalabatul ilmi yang mau menjaga mura'ahnya, menjaga kesucian, kehormatan jiwanya, dia harus tawadu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara? Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad kepada siapa saja yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan sayapnya. Apa merendahkan sayapnya? Yaitu untuk bersifat tawadu kepada setiap muslim. Tidakkah kita melihat tatkala Rasulullah SAW mulai kecenderungan dakwah beliau kepada orang-orang pembesar saja, lalu Allah memberi teguran kepada beliau dalam surat Abasa wa Tawalla. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin nabinya terjatuh dalam sifat sombong atau tidak tawadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wabayyana Subhanahu wa taala anna takabbura wa ta'ali 'alal ibad sifatani yubghiduhumullahu wa yanha anha. Sifat takabur, sifat tinggi hati ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah Subhanahu larang agar sejauh-jauhnya kita menjauhinya. Wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan pipimu, wajahmu dari manusia karena engkau sombong, menganggap remeh kepadanya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan
janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak. Tidak boleh kita itu memalingkan wajah karena kita meremehkan saudara kita. Dan kita tidak boleh berjalan di muka bumi ini dalam keadaan apa? Maroha, dalam keadaan congkak, ma'asyiral muslimin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang tinggi lagi berbangga diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci sifat ini. Dan Allah perintahkan nabinya untuk memiliki sifat tawadu, rendah diri, dan jauh dari kesombongan. Kemudian kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang menghasung, yang memerintahkan kita untuk sifat tawadu dan mencela orang-orang yang sombong. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Iyad Ibnu Himar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar nasihat emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku. Jadi tawadu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Antawadu, hatta, supaya orang-orang yang beriman ini tawadu. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar umat Islam ini antawadu, hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, hingga tidak ada seorang muslim pun yang membanggakan dirinya terhadap muslim yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada orang-orang yang melampaui batas kepada orang lain karena ia merendahkan orang lain. Jadi wahyu Allah kepada umat ini melalui lisannya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, supaya kita tawadu, rendah diri, hingga kita tidak membanggakan diri kita terhadap orang lain, dan kita tidak menindas orang lain, melampaui batas kepada hak-hak orang lain gara-gara kita meremehkan orang tersebut. Kemudian barang siapa yang ingin masuk dalam surga, maka angkatlah sifat sombong dan milikilah sifat tawadu. Sebuah hadis yang membuka mata hati kita, sebuah hadis yang bisa menjadi batu loncatan kita agar kita menjadi orang-orang yang tawadu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil-kecilnya sifat kesombongan. Jadi kalau ada seorang muslim di hatinya 0,00001% ada kesombongan, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Jadi untuk masuk surga atau penghuni surga itu adalah kebanyakan orang-orang yang tawadu. Apa tadi tawadu? Orang-orang yang mau menerima kebenaran tatkala dinasihati dan tidak meremehkan orang lain. Inilah dua sifat tawadu yang dimiliki oleh ahli surga. Dan tidak ada orang sombong walaupun 0,001% dia masuk surga. Tidak. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Lalu apalagi ganjaran bagi orang-orang yang bersifat sombong, yang tidak mau tawadu ini? Dari Abi Hurairah, beliau bercerita, memberikan pesan kepada kita, bainama rajulun yatabahtaru, tiba-tiba ada seorang laki yatabahtaru, orang-orang yang berjalan dalam keadaan sombong.
Yatabahtaru, dia berbangga-bangga, menyombongkan diri. Yamsi fi burdihi, berjalan dengan kainnya, dengan pakaiannya, dengan keadaan sombong. Qad ajabathu nafsuhu, sungguh nafsunya atau dia telah berbangga diri, dia itu takjub pada jiwanya. Apa ganjarannya? Fakhasallahu bihil ardo, Allah subhanahu wa ta'ala akan buat longsor tanah ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan dia di bumi ini. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, sehingga dia akan tenggelam terus di bumi ini hingga hari kiamat. Nah, barang siapa yang berjalan dalam keadaan sombong di muka bumi ini, maka Allah akan menghukumnya apa? Menghukumnya dengan hukuman dia akan dibenamkan di muka bumi ini hingga hari kiamat. Masya Allah, ini ancaman bagi orang-orang yang masih bersifat sombong. Kemudian kita melihat bagaimana asarnya para salafun soleh, bagaimana nasihat-nasihat ulama kita tentang hakikat tawadu ini, bagaimana seorang thalibul ilmi harus memiliki sifat tawadu ini. Mereka para salafun soleh telah meninggalkan nasihat-nasihat yang agung, yang apabila kita mempelajarinya, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan tawadu berjalan di muka bumi ini. Kita melihat bagaimana Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar apabila berjalan di sebuah jalan, maka setan itu akan lari darinya. Ini bukan karena Imam Umar itu sakti, tapi karena sifat tawadu yang dimiliki oleh Umar. Bagaimana Umar itu mau menerima kebenaran dan tidak mau meremehkan orang lain, sehingga beliau pun ditakuti oleh syaitan. Apa nasihat beliau? Ta'allamul ilma, wahai sahabat-sahabatku, pelajarilah ilmu agama ini. Wa ta'allamul ilmi as-sakinata wal hilma, dan pelajarilah untuk menuju pada ilmu. Pelajarilah sarana untuk menuju pada ilmu adalah as-sakinah, rasa tenang dan sopan santun. Dan untuk menuju pada ilmu, kata Umar bin Khattab, kita perlu sebuah wasilah, yaitu mempelajari adab dan akhlak. Di sini disebutkan as-sakinah, ketenangan dan sopan santun. Kita perlu mendapatkannya, kita perlu mempelajarinya. Ini senada dengan hadis Rasulullah SAW. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Wa innamal hilmu bita'allum, sesungguhnya sopan santun itu diusahakan untuk sopan santun. Kanu, dahulu mereka yata'allamul ilma wal hadiya ma'an. Dahulu para sahabat itu tatkala mempelajari ilmu, mereka juga mempelajari sopan santun, adab-adab untuk menuntut ilmu. Makanya Umar menasihati para sahabatnya, wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal hilma, pelajarilah untuk mendapatkan ilmu, ketenangan dan sopan santun. Dan terlebih besar dan lebih khusus lagi, tawadulah kalian, liman tu'allimun, kepada orang-orang yang kamu ajarkan ilmu. Tawadulah kalian kepada orang-orang yang ajarkan ilmu, berilah mereka uswah agar mereka tawadu juga. Dengan kita tawadu, maka itu merupakan dakwah dengan hal kepada murid-murid kita agar mereka tawadu juga. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, dan tawadulah, bersifat lemah lembutlah, tawadulah kalian kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, kepada ulama-ulama kita, kepada ustadz-ustadz kita. Kita harus bersifat tawadu. Agar apa? Agar ilmu kita berbarokah. Karena tadi kaedahnya, ilmu itu ibu-ibu tidak akan pernah mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, namun ia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Wala takunu jababiratal ulama, janganlah engkau itu menjadi orang-orang yang keras dari kalangan ulama ini. Fala yakumu ilmukum bijahlikum, janganlah kamu tegakkan ilmu ini dengan kejahilan. Maksudnya apa? Dengan tanpa adab dan akhlak. Janganlah kamu keras, sombong,
dan janganlah kamu tegakkan ilmu ini dengan kejahilan dan kebodohan kalian. Maka yang perlu kita lakukan adalah menuntut ilmu dan adab bersama-sama. Dan tawadu di sini Umar menasihati kita khusus dengan sifat tawadu. Tadi ta'alamul ilma sakinata wal hilma, pelajarilah ketenangan dan adab sopan santun. Beliau kemudian menyebutnya dengan huruf wau khusus, wa tawadhu. Di antara adab-adab yang harus kami miliki, yang pertama adalah tawadu. Kepada siapa? Liman tu'allimuna, kepada orang-orang yang kamu ajarkan ilmu tersebut. Wa tawadhu liman tu'allimuna minhu, liman tata'allamu minhu, dan tawadulah kalian kepada orang-orang liman tata'allamu minhu, kepada siapa kalian mengambil ilmu. Wala takunu jababaratul ulama, janganlah kalian itu menjadi orang yang keras. Fala yakumu ilmukum bijahlikum, dan janganlah kamu tegakkan ilmu agama ini dengan kejahilan. Maksudnya menegakkan agama, mempelajari ilmu agama tanpa mempelajari adab dan akhlak. Mujahid, Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, memberikan nasihat kepada kita. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama ini, tidak akan pernah meraih ilmu agama ini orang-orang yang pemalu dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya sifat tawadu. Kemudian Fudail Ibn Iyad menasihatkan kepada kita, tawadu ini adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan tawadu inilah kita akan mendapatkan ilmu. Imam Fudail menasihatkan kepada kita, innallaha ta'ala yuhibbul alima mutawadi. Allah mencintai orang yang alim, pemilik ilmu, namun dia tawadu. Dia memiliki ilmu, tapi dengan memiliki ilmu tersebut dia tidak sombong, namun dia semakin tawadu. Sebagaimana ilmunya padi, semakin berisi padi tersebut ibu-ibu, semakin ia tunduk. Wa yubghidul alimal jabarah, dan Allah membenci orang yang alim, orang yang sombong diri. Wa man tawadu'a lillah warasahullahu hikmah, barang siapa yang tawadu pada Allah Subhanahu wa taala, karena tawadu demi Allah, tawadu karena Allah, tawadu karena ibadah, maka Allah akan mewarisi warasahullahu hikmah. Allah akan berikan, ajarkan ilmu lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masruk menasihatkan kepada murid-muridnya, kafa bil mar'i ilman, kafa bil mar'i ilman, cukuplah bagi seorang itu ilmu apa? Ayyahsyallah. Sebagaimana nasihatnya Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah rasa takut pada Allah itu adalah tawadu, adalah ilmu. Dan ini termasuk haknya Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan termasuk cukuplah bagi seseorang ini berupa kejahilan. Cukuplah kejahilan apa? Ayu jaba bi ilmi, dia takjub dengan ilmu yang dimiliki ini. Seorang talibul ilmi yang telah memiliki ilmunya, kemudian ia tidak tawadu, ia malah sombong, maka ini merupakan kejahilan, kata Masruk. Jadi wakafa bil mar'i jahlan ayu jaba bi ilmihi, termasuk cukuplah bagi seorang itu kejahilan kalau dia itu merasa takjub dengan ilmu yang dimiliki. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya sifat tawadu ini. Memang kalau seorang itu mengamalkan sifat tawadu ini, terlihat di hati kita, terlihat di mata orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu, kita rendah di hadapannya. Namun sebuah kaidah, man tawadu'a lillah rafa'allah, tatkala dia itu telah tawadu, berniat ibadah kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya. Dan inilah kunci agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh seluruh makhluk. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, at-tawadu'u yujibul mahabbah. Sifat tawadu ini akan melahirkan rasa cinta manusia
kepada kita. Bagaimana tidak? Karena manusia itu lebih cenderung fitrahnya menerima orang-orang yang merasa rendah diri di hadapannya. Bagaimana nasihat para ulama? Dalam sebuah hadis dikatakan, innakum lan tasaun nasa bi amwalikum. Kamu tidak akan bisa mengatur manusia atau memperoleh ridho manusia ini dengan berbagi harta, karena harta kita terbatas. Begitu juga banyaknya manusia ini terbatas. Tapi dengan satu kita itu bisa mengatur mereka, bisa menguasai mereka dengan apa? Dengan husnul khuluq, dengan akhlak karimah, dan salah satunya adalah tawadu ini. Barang siapa yang mau tawadu di hadapan Allah, Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang tawadu di sekitar manusia, maka apa? Maka dia akan dicintai oleh manusia. Inilah ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membaca kelanjutan dari sifat tawadhu ini pada pertemuan pekan depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.